Pertanyaan berikut kita kembali lagi ke makanan, pendeta. Dari Bapak Mika Nipar. Saya nonton video tajam mengenai apakah bebek haram atau halal. Tapi sepertinya pendeta tidak menyebut apakah bebek bisa dimakan atau tidak. Apakah pendeta juga ragu? Apakah pendeta juga ragu ya dalam Imamat 11 ayat 8? Ada burung hantu putih yang King James Version disebut swan, artinya angsa. Kan bebek mirip angsa, cuman pendek. Di kami masih belum sepaham. Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, kalau sepaham ya jangan makan bebek lah. Jangan sampai karena bebek jadi rumah tangga jadi bisa ada konflik, ya. Makanlah sesuatu yang tidak akan menimbulkan konflik. Tapi kalau ini sudah ditanyakan, coba kita baca kembali ayatnya yang disebutkan. Tolong Stephen atau Jeff tolong baca ayatnya. Terima kasih. Oke. Imamat 11 ya. Imamat 11 ayat ke-18. Burung hantu putih, burung undan, burung itu ayatnya pendeta. Terima kasih. Di sana disebutkan burung hantu putih. Ya. Memang di dalam King James Version dikatakan di sana swan. S-W-A-N, swan. Yang biasanya orang artikan angsa. Jadi dari bahasa kami dipindahkan bahasa Inggris. Lalu sekarang pertanyaan ini berdasarkan bahasa Inggris. Jadi sudah pindah 2 kali ini artinya. Pertama artinya dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris. Lalu kemudian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi yang dipegang di sini adalah swan. Itu yang ditulis oleh King James Version. Walaupun dalam versi Inggris lainnya, Alkitab bahasa Inggris, tidak dituliskan swan. Ada 1 atau 2 lagi versi yang menulis swan. Tapi kebanyakan menuliskan ini sebagai hantu putih di sana. Burung hantu putih. White owl. Hantu putih menurut bahasa Inggris, versi Inggris lainnya. Ini baik memang. Jadi kalau ini hantu putih dan ada kata putih lagi. Memang swan adalah putih. Swan putih kita hubung-hubungkan, bebek putih. Swan artinya angsa, lehernya lebih tinggi dikit. Ini bebek lehernya pendekan dikit. Kesimpulan bebek tidak boleh dimakan. Kan orang menjadi demikian cara berlogikanya. Oke, saya cek di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Kata hantu putih atau burung hantu putih ini adalah tin shemet. Bahasanya tin shemet. Dan kata tin shemet ini diartikan dengan berbagai kata dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia mengambil terjemahan hantu putih mengikuti terjemahan dari versi-versi Alkitab bahasa Inggris lainnya. Tapi kata tin shemet ternyata, ya, jadi ingat ini tin shemet. Kata tin shemet ini ternyata hanya 1 kali terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-11 ini. Bukan cuma 1 kali dia dapat di sini. Masih 1 kali lagi dituliskan juga di dalam Imamat pasal yang ke-11. Kira di ayat yang keberapa ini? Kalau boleh. Imamat 11, coba kita baca ayat yang ke-30. Dan saya mau coba atau Stephen pilih kata mana yang kira-kira berasal dari kata ini tin shemet. Tolong dibacakan ayat 10. Ini masih dalam Imamat 11 ya, mengenai binatang-binatang yang haram dan binatang-binatang yang tidak haram. Tolong dibaca. Silakan, Jeff. Landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan hantu putih di sini, tetapi ada
itu pendeta? Jenis-jenis binatang ini, ada satu binatang yang dalam bahasanya adalah juga tin shemet, sama seperti di dalam ayat 18 yang diterjemahkan hantu putih atau diterjemahkan oleh King James sebagai swan. Ternyata yang diterjemahkan dari kata tinset dalam bahasa Ibrani-nya di ayat 30 ini adalah binatang yang bukan paling terakhir dalam ayat 30. Bunglon. Jadi ternyata bunglon ya, atau camelon atau camelon itu juga didapatkan dari kata Ibrani tin shemet. Tin shemet digunakan dua kali di dalam Imamat 11. Yang satu artinya han putih, yang satu artinya bunglon. Jadi yang mana yang kita pilih? Ada para komentator Alkitab yang menggabungkan keduanya. Karena bunglon ini kan binatang yang mengerat. Kalau baca ayat yang ke-20 dikatakan, inilah yang haram di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Jadi bunglon, pernah lihat bunglon yang bisa berubah warna berdasarkan dia punya lengan. Kadang dia bisa agak kecoklatan atau hijau muda, hijau tua, bunglon. Ya. Jadi ada komentator Alkitab yang menyebutkan bunglon dengan aqua tin shemet ini. Yang satu han putih, yang satu bunglon, sehingga katakan ini adalah seperti sebuah reptil yang bisa terbang. Reptil yang terbang katanya. Jadi kalau kita mau gabungkan keduanya, bunglon dan hantu putih, apakah kira-kira ini lebih dekat kepada swan? Sebab swan itu jauh dari, kalau bayangkan swan atau angsa yang kita tahu angsa, itu sangat jauh dari bunglon, tin shemet. Dan walaupun warnanya sama-sama putih, swan itu, tapi jauh dari hantu putih. Justru hantu putih dan bunglon ini kayaknya dekat kalau mereka digabungkan. Jadi berdasarkan inilah saya berkeyakinan bahwa Imamat 11 ayat 18 ini sedang tidak bicara tentang bebek. Terima kasih.